Islamic ini atau penggarisnya karena ini milik umat pada dasarnya. Yang kita membuat penggarisan, silahkan siapa saja menggunakan Islam tersebut, tapi ada syarat. Silahkan dakwah itu yang menunjukkan tidak memecah belah. Itu memecah belah ya. Intinya di sini kita ini tidak mau jangan sampai antum punya pembicaraan masalah Alawin terhadap jid-jid kita ini antum ungkit-ungkit bahwa kita bikin khurafat, kita bikin apa ini. Tidak semua habaib begitu ya Ustaz. Habaib ini menjalankan dakwah misi daripada dia punya aslafun as-solihin. Antum ke Irian Jaya ada Al-Hamid di sana yang menyebarkan Islam, ada Asgaf di sana. Iya kan? Antum mau masuk di mana ada habaib dari Sabang sampai Merauke. Yang baru-baru ini yang bikin perpecahan ini orang-orang baru semua. Anak-anak dakwah itu ya. Menengahi. Jadi ya sekarang di dalam dakwah ini, insya Allah kita dakwahnya jelas. Antum bisa lihat apa yang akan kita bahas sekarang. Antum nanti bisa berikan. Kalau antum menghadapkan bertemu habis ini sahih, itu sahih. Antum bisa membuktikan apa dakwah kita. So, antum jangan antum ini kita ketemu dengan beliau sekarang. Kita ketemu dengan ente dengar dulu, Kita tahu rumah ya. Mohon dihormati. Enggak, maksudnya supaya beliau ini tahu. Beliau antum bukan lektor. Kita ini ketemu dengan beliau sekarang. Ente dengar dulu, ente dengar. So, ini kan kita ketemu dengan beliau nih, datang di tuan rumah kita nih. Anak ini ketua FPI sebelumnya. Sekarang ada pengurus baru dan anak sudah sampaikan. Jadi sekarang yang kita mau bicarakan bukan urusan sekarang ini, tapi sebelumnya. Kalau dakwah ilallah fadl, kita dukung, kita bawa ke daerah-daerah. Karena orang alim. Tapi kalau memecah belah umat, bilang habaib kufur, habaib ini syirik, bawa bidah, kita punya jid demi Allah, demi Rasul. Bahwa ajaran ini hak ke NKRI. Dan kalian ini tidak tahu Islam. Kalian ini siapa? Kalian ini tidak tahu agama. Kalau kita punya jid tidak Islam dan kalian, 3 turunan ke atas kalian ini kufur. Jangan pungkiri, Ustaz. Jangan pungkiri. Ente dari Suriah, anak katakan sama ente dari Suriah, ente tidak tahu apa Islam dakwah di Indonesia bagaimana. Karena ini menyinggung loh, menyinggung. Ente baru, anak bawa ente ke Ambon, anak orang Ambon, anak kasih lihat situs. Bagaimana anak punya jid 6 turunan, Husain bin Khalid, Islam kan 1 pulau guru. Itu yang harus kita tahu dong. Kalau sekarang beliau hina-hina habaib, ya kan beliau hina-hina habaib, ya kami tersinggung dong. Sebagai keluarga Rasul tersinggung. Tidak semua habaib begitu. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dengar ente. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dia cuma urus majelis, dia panggil orang, dia jadi wasilah untuk orang belajar agama. Itu dia punya kemampuan. Habaib yang tingkatan ilmunya sama dengan beliau dan bahkan ada yang lebih daripada beliau, itu makomnya beda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau pendatang belajar ilmu 30-40 tahun, masuk di daerah, itu belum ada apa-apa dengan orang yang belajar 2 tahun, tapi hikmahnya ke kampung-kampung itu jauh lebih tinggi. Nah, ini yang harus sadari. Ini masyarakat umat Islam semua terluka. Jamaah tablignya semuanya. Buku yang dibuat beliau ini merusak. Jadi saya tahu Pak. Ya, zid ini memecah belah. Tadi sudah mohon maaf. Saya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Berikut yang ingin saya angkat terkait dengan kasus pengajiannya, yaitu Yazid Jawas yang didatangi oleh para habaib FPI dan sebagainya. Kalau hal ini adalah bukti nyata ya. Kalau hal ini adalah bukti nyata yang terjadi, bukan parodi seperti Aswaja bikin-bikin itu. Tapi peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi.
yang benar-benar terjadi terkait dengan kehadiran para habaib yang marah-marah kepada Yazid Jawas. Nah, sekarang kalau kita lihat yang marah-marah kepada Yazid Jawas itu ternyata ya kelompok mereka. Beda dengan parodi itu yang sengaja dibuat oleh Aswaja bahwa Wahabi marah-marah. Nah, kalau ini sampai memukul meja ya, menggebrak meja itu perbuatan Habib ini. Kemudian dengan suara lantang Habib siapa Yazid ini sesat. Nah, itu pertanda siapa sebenarnya yang anti pengajian gitu, orang lain. Kita tahu setiap pengajiannya Yazid, pengajiannya Ustadz Firanda, pengajiannya ya teman-teman Salafi itu selalu dibubarkan. Bukankah hal itu menunjukkan rasa intoleransi mereka yang paling tinggi ya, yang dilakukan oleh mereka, yang konon katanya mereka itu paling berakhlak, paling pluralis. Kenyataannya mereka ini tidak mampu menghadapi pengajian yang berbeda. Artinya umat ini dituntut agar semua sama seperti mereka. Ini yang salah. Dalam kiblat pemikiran sudah jelas salah ya pemikiran seperti ini. Tidak bisa dianggap sebagai sebuah atau ditolerir sebagai sebuah kebenaran, tapi sebuah kesalahan ya, kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu ya tentunya tidak layak dan tidak pantas diikuti oleh kita sekalian. Ini membuktikan bahwa pengajian-pengajian yang dibubarkan oleh mereka ini sebagai salah satu bukti mereka itu suka ngamuk-ngamuk. Nah, sekarang dibalik Wahabi yang ngamuk-ngamuk. Padahal yang suka membubarkan pengajian, yang suka melahirkan kemelut-kemelut bukan orang yang ngaji, orang yang nggak ngaji gitu. Apa permasalahannya? Permasalahannya karena persepsi orang tersebut mereka itu adalah pemangku kebenaran gitu. Mereka itu pemilik kebenaran mutlak dan orang lain tidak layak dianggap benar. Ini rata-rata ya. Biasanya kelompok-kelompok dari Aswaja ini suka menghina, mengecilkan orang lain, padahal ilmunya ya nggak ada apa-apanya, baru keluaran pondok pesantren gitu. Ya ngamuk-ngamuk doang, sudah seolah-olah menguasai gitu. Padahal 0% gitu. Kalau saya lihat, kalau saya nilai dari pengetahuannya ya nggak ada apa-apanya. Kalau masih bisa marah itu orang, berarti dia nggak ada apa-apanya, apalagi bernafsu ya. Sampai sekarang saya itu menjawab dan menanggapi satu persoalan saja nggak ada yang bisa menjawab. Tapi yang bisa menjawab yang kecil-kecil saja. Tapi kalau sudah yang besar tidak bisa dijawab. Apa yang saya lakukan seperti masalah hadis, zikir bersama, kemudian masalah istiwa itu nggak bisa dijawab. Ya karena memang faktanya kuat gitu. Nggak akan mungkin bisa dijawab begitu saja oleh mereka. Itu ya dari saya. Zulkarnain Al-Maduri. Yang jelas kalau memang berusaha mencari kebenaran yang sebenar-benarnya itu diperlukan ketajaman berpikir, keterbukaan, dan tidak mudah marah.
Tapi kalau tujuannya hanya menghadapi Wahabi, itu sudah program. Jadi nggak ada orang Aswaja itu yang bisa netral. Aswaja ini yang dibikin kalut pikirannya oleh doktrin yang datang dari pusat. Kalau dilihat tadi, kalau berangkat dari situs resmi ya, situs resmi NU, itu kan memang program kebencian yang dikoordinir oleh pusat itu, supaya melahirkan gejolak di mana-mana. Dan tentu tidak bisa dilepaskan juga dari operasi kebencian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ada di balik Aswaja itu, seperti Syiah dan sebagainya. Karena Wahabi itu musuhnya Syiah sejak dahulu kala. Layak kalau misalnya Aswaja dan Syiah itu bekerja sama. Ini ya. Jadi kalau kita lihat pengajiannya Yazid ini, wah didatangi tuh oleh orang banyak kan. Tapi Yazid tenang-tenang saja. Yang marah-marah itu justru Aswaja. Nggak bisa menahan gejolak itu. Aswaja ngamuk-ngamuk. Ini dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.